Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Seorang nelayan di Kubu Karangasem hampir tenggelam bersama perahunya akibat dihantam gelombang setinggi 4 meter. Ratusan pengemudi pariwisata Bali berunjuk rasa di kantor DPRD Bali menuntut pembatasan taksi online. Mengunjungi Denpasar, jangan lupa mencoba kuliner legendaris, nasi lawar sapi Odah Jaran. Ratusan pengemudi pariwisata Bali berunjuk rasa di kantor DPRD Bali di Renon, Kota Denpasar, mendesak anggota dewan membatasi operasional perusahaan taksi daring. Pengemudi yang tergabung dalam Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali mengakui pendapatan mereka menurun semenjak maraknya taksi daring di Bali. Mereka meminta anggota dewan membuat regulasi yang membatasi kuota serta menata vendor angkutan sewa hingga standarisasi tarif. Menertibkan dan menata ulang keberadaan vendor-vendor angkutan sewa khusus di Bali, termasuk rental mobil dan motor. 3. Memuat standarisasi tarif untuk angkutan sewa khusus. Melakukan pembatasan rekrutmen driver hanya berKTP Bali. Mewajibkan mobil pariwisata bernomor polisi berplat DK dan juga memasang identitas yang jelas di kendaraan. Dan yang terakhir ke-6, melakukan standarisasi pada driver pariwisata yang berasal dari luar Bali. Ketua DPRD Bali Dewa Made Mayasa mengakomodir tuntutan para pengemudi dan berencana akan membentuk pansus. Begitu juga surat edaran Gubernur Bali nomor B34 dan seterusnya tentang pengaturan dan pelabelan kereta Bali Semita bagi sarana angkutan orang untuk keperluan pariwisata di Provinsi Bali bisa segera diterapkan serta mendorong dilaksanakannya sertifikasi gratis. Mendorong agar peraturan Gubernur Bali nomor 40 tahun 2019 tentang layanan angkutan sewa khusus berbasis aplikasi di Provinsi Bali ditingkatkan menjadi peraturan daerah. DPRD nomor 4, DPRD Provinsi Bali akan mendorong serta memastikan pengemudi kendaraan angkutan sewa khusus dan angkutan pariwisata yang beroperasi di wilayah Provinsi Bali adalah masyarakat yang berKTP dan berdomisili di Bali. Perusahaan transportasi daring akhir-akhir ini mendapat protes dari pengemudi pariwisata. Menurut mereka, jumlah taksi daring tidak terkendali dan memicu kemacetan di mana-mana, sehingga wisatawan merasa tidak nyaman. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kota Denpasar. Masyarakat di Kabupaten Gianyar berharap bus Transmetro Dewata kembali beroperasi setelah berhenti beroperasi sejak 1 Januari 2025. Bus Transmetro Dewata melayani jalur Denpasar, Sukawati, dan Ubud. Transportasi ini ternyata membantu mobilitas masyarakat dan ketika berhenti beroperasi, banyak yang kecewa, terutama kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah dan kaum difabel. Warga berharap sarana transportasi publik bersubsidi tersebut kembali beroperasi jika perlu jalurnya bertambah. Kalau bisa angkutannya ya ke kota lah Pak, ke kota biar orang lokal juga di sana, karena transportasi di kota juga kan belum ada, ada cuma enggak terlalu banyak kan juga Pak. Terus selama ini ke Ubud gimana Pak? Ke Ubud sih yang pantau sih nggak terlalu banyak, ya ada penumpangnya ya, cuma nggak terlalu banyak, kebanyakan kosong ya.
Dinas Perhubungan Gianyar sejauh ini sudah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Bali untuk mengoperasikan kembali bus Transmetro Dewata. Kami mengajukan usulan agar ada pendanaan bersama dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota serba kita terkait dengan pendanaan hal tersebut. Namun sampai saat ini hal tersebut masih dalam proses pembahasan, sehingga kami sangat berharap nantinya ada solusi. Ya, kami mengusulkan pada pemerintah Provinsi Bali, karena di pemerintah Provinsi Bali sendiri kita memiliki bus Transarbagita, sehingga itu bisa dijadikan opsi untuk mengganti layanan dari bus TMD, sehingga masyarakat yang memang sudah terbiasa menggunakan public transport masih tetap dapat terlayani. Bus Transmetro Dewata beroperasi sejak 7 September 2020. Namun sejak 1 Januari 2025, transportasi ini berhenti beroperasi karena anggaran operasional transportasi yang bersumber dari APBN dihentikan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Antrean kendaraan untuk mengisi BBM di sejumlah SPBU di Karangasem mulai sering terjadi. Polres Karangasem akan mengantisipasi terjadi kelangkaan BBM dengan berkoordinasi dengan lintas sektoral dan berjanji akan menindak tegas setiap pelaku yang menyalahgunakan BBM bersubsidi. Hingga saat ini, pasokan BBM dari Depo Pertamina Manggis ke seluruh SPBU di Kabupaten Karangasem masih lancar sesuai dengan jumlah permintaan yang diajukan masing-masing SPBU. Untuk mengantisipasi kemacetan akibat antrean kendaraan di SPBU, Polres Karangasem terus memantau seluruh SPBU di Karangasem. Jadi untuk mengantisipasi adanya kelangkaan BBM, kemudian juga gas LPG, kami sudah melaksanakan kegiatan rapat lintas sektoral, baik di tingkat kabupaten maupun di provinsi. Nah, dari Pertamina kemudian sudah melakukan juga langkah-langkah antisipasi. Kemudian dari pihak kepolisian sendiri kami akan memantau apabila ada orang ya yang melakukan upaya yang curang dengan memanfaatkan situasi ini, kemudian membuat ya kenaikan BBM maupun LPG, nanti kita akan melakukan tindakan penegakan hukum secara tegas. Polres Karangasem juga akan memperketat pengawasan di seluruh SPBU untuk mengantisipasi penimbunan BBM, dan Polres tidak segan-segan memproses para pelaku sesuai hukum yang berlaku. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.